Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Falah yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah sungguh bahagia rasanya kita kembali dapat bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita fardhu ain, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Moga-moga prosesi salat Jumat kita kali ini mendapatkan tempat terbaik, yaitu mendapatkan pahala yang dibalas dengan surganya di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia satu-satunya yang terbaik dan termulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang endingnya nanti kita terpilih mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah singkat pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Falah yang berbahagia rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan salah satu syair inspiratif yang khatib telah susun. Syair inspiratif yang ke-617 yang berjudul Budayakan Sifat Malu. Dan ini sudah disebarkan di media sosial, yaitu di sinar5news.com. Malu sebagian dari keimanan. Nabi menyampaikan demikian. Mari kita membudayakan dalam hidup dan kehidupan. Malu berbuat kemaksiatan secara sembunyi dan terang-terangan. Niscaya hidup dalam keselamatan, kedamaian dan keridhaan. Malu berbuat yang tak dibenarkan menurut hukum yang disyariatkan. Niscaya hidup dalam kebaikan, kemajuan dan keberkahan. Malu berbuat melanggar aturan apapun yang ditetapkan. Niscaya hidup jadi beraturan, rapi, tertib, indah dan nyaman. Malu berbuat yang tidak pantas, tidak patut dan tidak selaras. Niscaya hidup enak dan puas, jiwa lapang, lebar dan luas. Kita sedikit mendapatkan suatu pencerahan di sini betapa sifat malu itu menjadi salah satu sifat yang diprioritaskan dalam kehidupan kita. Malu sebagaimana yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan
yang tidak enak, tidak nyaman, karena ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang ada. Di sini kita ingin mengetahui atau mendeteksi malu seperti apa yang dibenarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Jadi intinya adalah malu berbuat hal-hal yang tidak baik. Adapun untuk hal-hal yang positif yang bersifat memajukan dan bersifat menyelamatkan, kita tidak boleh malu. Seperti sholat berjamaah tidak boleh malu. Membaca Quran dengan suara yang indah tidak boleh malu. Berkata benar tidak boleh malu. Berkata jujur tidak boleh malu. Jadi malu yang dimaksudkan adalah pada hal-hal yang dilarang atau tidak baik. Yang pertama, malu berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan adalah sifat atau perbuatan yang bersifat mendurhakai ajaran Allah dan Rasul-Nya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sedapat mungkin kita merasa risih, malu dan tidak suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Baik kita sendiri yang melakukannya atau kita diajak oleh orang lain untuk berbuat maksiat, hendaknya kita tolak dan kita hindari. Malu rasanya di hadapan Allah kita berbuat durhaka. Oleh karena betapa baiknya Allah memberikan kita kehidupan dengan segala kenikmatannya, kalau salah digunakan maka malu rasanya. Sedapat mungkin indera kita yang kita lihat, yang kita dengar, atau anggota tubuh kita jangan sampai larut dalam kemaksiatan, karena dikhawatirkan kalau sudah terlalu dalam, terlalu parah kemaksiatannya, khawatir tidak bisa kembali lagi, yang berujung pada su'ul khatimah. Kalau seandainya sifat malu ini menjadi penghias dan karakter permanen yang terus berlanjut dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan hidup dalam keselamatan, juga hidup dalam kedamaian, dan insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat, ingin damai, ingin mendapatkan ridha, yang mesti malu berbuat maksiat. Karena Allah paling tidak suka kepada hamba-hambanya yang berlaku maksiat. Padahal tidak kurang, sudah dikirimkan Nabi untuk membimbing akhlaknya agar tidak bermaksiat. Di tengah-tengahnya pun ada para ulama, para asatid, ada Quran yang membimbing kita agar kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi oleh karena dangkalnya iman kita, akhirnya ada di antara kita yang dengan sengaja menjebloskan diri dalam kemaksiatan. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Dapat dipastikan kalau orang larut dalam kemaksiatan, tidak akan ada keselamatan, tidak ada kedamaian, apalagi keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malu berbuat yang tak dibenarkan menurut hukum yang disyaratkan dalam agama kita. Sesuatu yang benar kita bisa mengukur dari kacamata agama kita, bukan semata-mata dari kebiasaan atau dari akal manusia yang terbatas ini. Untuk mengetahui bahwa itu adalah benar, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, mesti standar ukurannya adalah
syariat agama. Untuk mengetahui hukum-hukum syariat agama itu kita mesti talabul ilmi, mesti belajar dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Di sini ada majelis taklim, ayo kita datang ke tempat ini untuk belajar kebenaran ajaran syariat Islam, sehingga diharapkan apa yang kita lakukan itu adalah benar secara agama. Dan malu rasanya setelah kita mengetahui kebenaran itu, lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tak benar. Karena kebenaran menurut akal belum tentu sesuai dengan ajaran agama kita. Maka untuk membimbing akal dan niat-niat agar berujung kepada pahala dan kebaikan, hendaknya kita mengukurnya dengan ajaran syariat agama. Nah, bila kita benar-benar menunjukkan kebenaran demi kebenaran dalam tatanan kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kemajuan, dan keberkahan. Inilah 3 keuntungan yang akan didapatkan di dunia ini bila kebenaran-kebenaran itu diukur dari parameter agama kita. Maka kebaikan akan senantiasa bertambah, kemajuan-kemajuan juga kita akan rasakan, dan puncaknya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya hidup kita kalau dalam kehidupan kita penuh dengan prestasi kebaikan, senantiasa mengalami kemajuan baik dalam segi duniawi kita, lebih-lebih ukhrawi kita, sehingga dari semua itu akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah yang senantiasa Allah berikan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, malu berbuat hal-hal yang dapat melanggar aturan, yaitu aturan yang telah ditetapkan, baik aturan dunia maupun aturan agama. Aturan ini dibuat agar hidup kita ini tertata, tertib, berjalan dengan lancar, tidak ada suatu kejanggalan, tidak ada suatu masalah yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Hidup ini tidak boleh asal mengikuti apa maunya hawa nafsu, mesti mengikuti aturan dimanapun dan kapanpun. Kita umpamanya bekerja di kantor, kita ikuti aturannya supaya pekerjaan kantor kita beres maksimal. Kita di tempat ibadah seperti ini, kita juga harus mengikuti aturannya, berpakaian yang rapi, yang sopan, dan menjaga adab. Dimanapun kalau kita bisa menjaga aturan, maka hidup kita akan senantiasa tertata rapi, tertib, indah, dan nyaman. Oleh karena itu, mari kita merasakan rasa malu bila tidak mengikuti aturan, karena aturan itu dibuat untuk kita, untuk kebaikan kita. Kalau aturan itu dilanggar, maka semuanya akan menjadi rusak. Program-program yang mestinya tercapai menjadi gagal dan berantakan. Jadi sesungguhnya aturan-aturan ini diamanahkan kepada kita agar hidup kita ini benar-benar berada pada jalur yang lurus. Yang keempat, hendaknya malu berbuat yang tidak pantas, yaitu perbuatan yang tidak patut dan tidak selaras, tidak elok dilihat. Mungkin ucapan kita selama ini mengandung penghinaan kepada orang, maka kita stop. Tidak pantas rasanya kita menghina orang, karena mereka juga manusia seperti kita, ingin dihargai dan ingin dihormati. Pendek kata, pantaskan diri kita
dalam ucapan kita, dalam perilaku kita. Pantaskan. Kita harus mengukur dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku. Kalau menurut agama ini pantas dan menurut budaya setempat pantas, lanjutkan. Kalau menurut agama tidak pantas, menurut budaya tidak pantas, tinggalkan. Karena justru kita yang akan rusak nantinya. Oleh karena itu mari kita berhati-hati dalam hidup ini, karena bisa saja kita terpleset oleh karena kita tidak menggunakan akal sehat kita dan tidak menggunakan petunjuk-petunjuk agama, sehingga kita naudzubillah ya, terpleset dengan ucapan kita, dengan sikap kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Karena sesungguhnya orang jatuh nama baiknya, hancur karirnya bukan karena perilaku orang lain, tapi perilaku diri sendiri yang tidak pantas. Kalau kita sudah bisa memantaskan diri dengan hal-hal yang patut dan selaras dalam hidup ini, maka kita akan merasakan hidup yang enak, yang puas. Jiwa kita pun lapang, lebar, luas seluas samudra. Masya Allah. Maka pantaslah Nabi kita yang mulia dan luar biasa itu memberikan bimbingan tentang malu ini. Al-haya'u minal iman. Malu merupakan sebagian dari iman. Artinya kalau orang tidak ada rasa malu, separuh imannya hilang. Maka tidak akan mungkin mendapatkan pahala yang sempurna, kemuliaan yang sempurna kalau imannya hilang separuh. Maka kita harus menyempurnakan iman yang separuh itu dengan menaruh rasa malu dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, oleh karena terbatasnya waktu, inilah sedikit bimbingan, pengetahuan yang dapat kita berikan. Semoga menjadi pengingat untuk dapat mempraktikkan bahwa sifat malu ini adalah hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai karakter dalam kehidupan kita yang fana ini. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ta'ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabat wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma dafa' 'anil bala' wal waba' waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.